Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbeno Arif dari Forum News Techbud. Kalau Anda masih mengikuti perkembangan kasus Verdi Sambo, saya yakin pasti banyak di antara Anda yang gregetan, kesal, marah, tapi banyak juga yang mulai khawatir. Jangan-jangan Verdi Sambo dan istrinya ini bisa bebas walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Bukan hanya karena konstruksi hukumnya yang lemah, tetapi yang lebih utama, Sambo ini punya dua kekuatan penting. Pertama, dia adalah mesin uang, uangnya berlimpah dan sangat mungkin sudah mengalir kemana-mana. Yang kedua, Sambo ini adalah bagian dari mesin politik yang digunakan untuk memenangkan salah satu capres pada Pilpres 2019. Dua-duanya ini tampaknya erat kaitannya dengan posisi Verdi Sambo di Satgasus Merah Putih. Mulai dari saat Satgasus ini berdiri pada tahun 2019, ketika itu dia masih menjadi sekretarisnya dan kemudian dia menjadi kepala Satgasus setelah menduduki posisi sebagai kepala divisi Propam. Jadi Verdi Sambo ini orang yang punya banyak tahu tentang rahasia-rahasia baik di internal kepolisian maupun di lingkup yang lebih luas yakni peta politik Indonesia. Soal Verdi Sambo punya mesin uang ini sesungguhnya sudah menjadi rumor yang cukup lama. Bukan hanya rumor tapi sudah jadi gosip yang menjurus pada keyakinan publik bahwa itu memang betul. Anda juga pasti menyimak lah ketika muncul kehebohan bahwa Verdi Sambo punya gudang uang dan di situ ada uang cash ya sebesar 900 miliar rupiah itu. Dan kemudian soal ini juga dibenarkan oleh Kamarudin Simanjuntak, pengacara mendiang Brigadir Yosua. Dalam perbincangan dengan Aiman, dia mengaku mendapatkan data intelijen. Benar bahwa Verdi Sambo itu punya bunker yang menjadi gudang uang. Kamarudin waktu itu mengklaim bahwa dia punya sumber dari seorang anggota Polri berpangkat kombes aktif, tapi ada juga yang purnawirawan. Pertanyaannya di mana lokasi gudang uang itu? Pada waktu itu diduga gudang uang itu berada di rumah Verdi Sambo, di salah satu ya maksud saya rumah Verdi Sambo yang berada di kawasan Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Namun keberadaan gudang uang Sambo itu belakangan dibantah oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, yang dia menyatakan bahwa kabar itu adalah sebagai hoax. Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker 900 miliar tidaklah benar. Itu kata Dedy pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Lepas benar tidaknya ada bunker itu, satu hal yang pasti, Verdi Sambo dan keluarganya ini memang bergelimang uang. Hal itu saya kira Anda bisa lihat dari gaya hidupnya dan itu sudah dibahas oleh berbagai media termasuk juga di FNN dalam program Off the Record. Dia punya beberapa rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, juga di Magelang, kita tidak tahu di tempat lain yang belum terungkap. Kemudian koleksi mobilnya yang mewah-mewah dan juga gaya hidup istrinya Putri Sambo yang punya koleksi tas mewah dari merek-merek terkenal. Verdi Sambo ini juga dengan mudah kan mengeluarkan uang dalam jumlah ratusan juta sampai miliaran rupiah. Dia misalnya menjanjikan uang masing-masing 500 juta untuk Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal dan 1 miliar untuk Barada Richard Eliezer sebagai salah satu eksekutor Brigadir Yosua. Uang-uang ini dijanjikan oleh Verdi Sambo dan Putri akan diberikan kepada mereka yang sekarang ini semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Itu kalau kasus ini tidak meledak seperti sekarang, kalau kasusnya berhasil di SP3, kalau skenario mereka yang menyatakan bahwa ada upaya pemerkosaan dari Yosua terhadap Putri Chandrawati di kediaman resmi atau di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, dan pada waktu itu terjadi tembak-menembak. Richard Eliezer ini sebutkan dia membela diri dan membela pimpinan. Jadi dengan begitu ya dia tidak bisa dikenakan hukuman pidana di SP3. Nah itulah uang-uang itu akan dialirkan. Sayangnya kan skenario tidak seperti yang mereka bayangkan. Verdi Sambo juga memberikan uang dalam jumlah besar kepada petugas LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
yang waktu itu berkunjung di kantornya. Berapa jumlahnya ini tidak diketahui. Hanya saja waktu itu disebutkan dalam amplop coklat yang tebalnya lebih dari 1 cm. Ini sangat tergantung ya, apakah ini isinya dolar atau rupiah. Kalau dolar, ya ini pasti jumlahnya jauh lebih besar. Sebelumnya uang Ferdi Sambo itu juga disebutkan oleh Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, itu mengalir ke anggota Komisi 3 DPR RI. Namun setelah ini menjadi geger dan kemudian juga Sugeng dipanggil oleh MKD, diminta keterangan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, kabar itu dibantah. Belum lagi juga kabarnya dana-dana ini, uang ini juga mengalir ke media. Tidak tahu saya apakah media hanya di lapangan atau pimpinan media, karena disebutkan di situ ada peran Fahmi Alamsyah, ini staf atau tenaga ahli dari Kapolri yang membagikan press release-nya, dan menurut salah satu tenaga ahli Kapolri, Profesor Kiki Hermawan Sulistyo, itu tugasnya dari Fahmi Alamsyah ini membagi-bagi uang. Banyak uang atau setidaknya pengaruh Sambo ini, banyaknya uang atau setidaknya pengaruh Sambo yang sangat besar itu kan kita bisa endus juga dari berita acara pemeriksaan terhadap mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. Ini Hendra Kurniawan ini sekarang sedang ditahan oleh atau ditempatkan di tempat khusus dan akan menjalani sidang komisi kode etik ini besok rencananya itu, dan BAP-nya juga bocor. Dan dia itu mengaku pada saat kasus itu hari Senin ya, saya kira ini setelah kasus itu mulai muncul di Jambi, di kampung halaman dari Brigadir J, itu Brigadir Yosua, itu Hendra Kurniawan bersama beberapa orang anggota Polri lainnya diperintahkan oleh Ferdi Sambo untuk terbang ke Jambi untuk menemui keluarga dari Ferdi Sambo. Di sini peristiwa itu kemudian disebut Hendra Kurniawan mengintimidasi keluarga dari Brigadir Yosua, maksud saya ya. Dan yang cukup mengejutkan dalam BAP itu, Hendra Kurniawan itu mengaku bahwa mereka itu berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, dan di sana sudah tersedia private jet. Jadi mereka pulang pergi menggunakan private jet. Ini saya kira ini menunjukkan betapa, satu, tentu saja punya uang banyak Ferdi Sambo, dan kedua dia punya jaringan, punya pengaruh sehingga dia bisa dalam waktu yang singkat menyediakan private jet. Ini kan penggunaan private jet ini biasanya hanya digunakan oleh kalangan kelas atas, pengusaha kelas kakap gitu, yang mereka punya dana atau uang triliunan rupiah. Selain pengakuan dari Brigjen Hendra Kurniawan, ini sekarang yang sedang viral juga, itu ada sebuah video dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ini beritanya sudah muncul di berbagai media termasuk Detik ya, dan saya kemudian mencoba menelusuri, rupanya ini ditampilkan di media sosial di Instagram, di akun Instagram. Dia mengingatkan bahwa Sambo itu punya pengaruh besar dan juga punya banyak uang. Dan jangan lupa, kecuali si Baradae itu, yang lain masih dalam lingkarannya FS. Bayangkan kalau di pengadilan besok mereka semua cabut BAP. Pusing nggak jasanya hakim? Kami waktu itu terpaksa Pak Hakim, karena itu kami buat pengakuan, sekarang kami tarik. Dan dia punya duit yang banyak. Pengacara top Indonesia berapa orang dia bisa bayar membela dia. Jaksanya bisa keteteran tuh menghadapi hakim itu. Itu udah saya sampaikan sama penyidik-penyidik itu. Hati-hati, jangan sudah berpos diri seolah-olah sudah siap untuk akan membawa ke pengadilan memenangkan gugatan atau apa istilahnya itu, dakwaan ya. Belum tentu. Ingat dulu kasus Jessica. Saya kasih ingat lagi. Ingat kasus Martina. 7 saksi itu adalah sekaligus terdakwa. Saksi apa nama mahkota ya? Di pengadilan mereka saling membatalkan semua kesaksiannya. 7-7-nya dibebaskan oleh hakim. Jangan lupa, mau di PR. Polikarpus dihukum, Direktur Garuda dihukum, Pramugari dihukum. Tapi Polikarpus dibebaskan. Bukan Polikarpus, mau di PR. Kenapa? Karena tidak ada satu alat bukti yang kuat ketika di pengadilan itu. Satu-satunya alat bukti bahwa Polikarpus sering bertelepon ke Mudi PR. Akhirnya mikir, kalau cuma sering telepon, Polikarpus juga sering telepon yang lain-lain, termasuk telepon istrinya kan gitu. Terus apakah itu membuktikan bahwa Mudi PR terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir?
nggak bisa dijadikan alat bukti. Karena itu demi hukum oleh hakim dibebaskan. Nah, yang dibangun orang, hakim takut, hakim kena suap, bukan karena hakim nggak bisa diyakinkan dengan alat-alat bukti di pengadilan. Berarti tinggal hakim lagi. Memang pada akhirnya nanti hakim kan wakil Tuhan minta bumi kan sebab hukumnya kan. Tapi orang sekarang ini udah yakin banget tuh bahwa Sambo akan. Saya selalu dengar hati-hati. Sambo bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu dia cara. Dia kan sebagai bos mafia dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua kali ya gitu. Senyum dia dan dia konstruksi nyantai aja, bukan dia nggak ada jalan dengan gagah jumpa saya, ayo pak, gitu langsung kan dia sering ke Komnas HAM dulu kalau ada kasus, ayo pak, apa kabar? Saya nggak ada masalah. Nah sekarang bagaimana soal Sambo itu juga punya pengaruh di politik atau sebagai mesin politik? Ini info ini disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Beni Kaharman. Dia menyebutkan bahwa Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih Polri yang pernah dipimpin oleh Irjen Verdi Sambo itu sempat digunakan calon presiden pada kontestasi politik tahun 2019 lalu. Ini kan dipakai untuk menyukseskan capres tertentu, rusak negara kita ini. Dan ini untung bagi saya, blessing. Kasus Sambo, untung ada kasus Sambo ini, terbuka semuanya, kata Beni Harman dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh publik virtual. Ya. Ini berlangsung hari Kamis lalu, pekan lalu ini. Satgasus ini merupakan jabatan non struktural. Jadi dia ini semacam lembaga extra power institution gitu kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya di dalam Korps Bayangkara. Satgasus Merah Putih ini pertama kali dibentuk pada tahun 2019 pada waktu itu Kapolri-nya Jenderal Polisi Tito Karnavian. Jabatan Kepala Satgasus Merah Putih pertama kali pada tahun 2019 itu diemban oleh Kabareskrim Polri yang saat itu dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Idam Aziz. Sementara Verdi Sambo yang kala itu menjadi Karus Primpim atau Kors Primpim, koordinator SPRI atau Sekretaris Pribadi Pimpinan Polri, ditugaskan sebagai Sekretaris Satgasus. Sambo itu kemudian menjabat sebagai Kasatgasus Merah Putih pada tanggal 20 Mei 2022 lewat Sprint 1246/V/Hook .6.6/2020. Saat itu ternyata Verdi Sambo masih mengisi posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, jadi belum sebagai Kepala Divisi Propam ya. Jadi waktu itu jabatan dia masih bintang 1. Ini kelihatan betapa luar biasanya Verdi Sambo ya. Jabatan ini semua dijabat oleh seorang Kabareskrim yang bintang 3, tapi kemudian diserahkan kepada Verdi Sambo yang pada waktu itu baru saja promosi menjadi bintang 1. Nah sekarang lembaga itu sudah dibubarkan oleh Kapolri Listio Sigit, tapi pembubarannya ini juga masih dipersoalkan karena hanya ada pengumuman resmi saja dari Kepala Divisi Propam, Divisi Humas, Irjen Pol Dedy Prasetyo, dan kemudian sampai sekarang tidak ada kejelasan bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana auditnya, dan sebagainya itu. Jadi pengumumannya pada tanggal 11 Agustus lalu. Walau tidak menyebut siapa capres yang dimaksud, ini Beni Harman ya maksud saya, kita tentu dengan mudah menduga siapa capres itu. Pada Pilpres 2019 kan hanya ada 2 pasang capres-cawapres yang berlaga, yakni Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan kemudian Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah, setelah Pilpres dan kemudian Jokowi memenangkan kontestasi, Tito Karnavian itu mendapat promosi jabatan yang sangat prestisius. Dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan ini pada periode sebelumnya itu dipegang oleh politisi PDIP ini ya sebagai waktu itu Cahyokumolo. Kenapa? Karena PDIP adalah sebagai partai pengusung utama dari PDIP. Nah, kalau kemudian sekarang diserahkan kepada Tito Karnavian, tentu saja pasti Tito punya jasa besar terhadap Jokowi. Tito ini juga mencatat sejarah sebagai Kapolri pertama yang memegang jabatan kementerian dengan portofolio sangat penting itu.
Di masa lalu, khususnya Orde Baru, jabatan Mendagri ini juga nggak boleh dipegang oleh orang sembarangan. Ini biasanya berasal dari jenderal-jenderal kalangan TNI. Karena kita tahu pada waktu Orde Baru kan TNI itu adalah mesin politik utama, atau ABRI pada waktu itu adalah mesin politik utama dari Orde Baru. Jadi jabatan Orde Baru ini adalah jabatan yang sangat presisius dan hanya dipegang oleh mereka-mereka yang punya jasa besar itu dalam menumpang kekuasaan atau kalau dalam situasi yang sekarang memenangkan Pilpres. Nah, bagaimana dengan nasib Idam Aziz sebagai Kasatgasus? Dia juga dapat promosi, dia kemudian dipromosikan sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian. Dengan dua kekuatan tadi, satu itu mesin uang dan juga sekaligus mesin politik, wajar bila posisi tawar Ferdy Sambo itu walaupun dia sudah jadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, masih tetap sangat kuat bargaining politiknya. Indikator kuatnya posisi Ferdy Sambo yang sekarang paling nampak adalah belum ditahannya Putri Sambo, walaupun dia sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Jadi kalau Anda sekarang ini menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan baru, mulai dari kekehnya Ferdy Sambo dan Putri Sambo bahwa Brigadir Yosua melakukan pemerkosaan, tidak adanya adegan penembakan oleh Ferdy Sambo, termasuk juga rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan bahwa ada tindak kekerasan dari Brigadir Yosua, mendiang Brigadir Yosua terhadap Putri Sambo, saya minta nggak usah terlalu terkejut. Ini menunjukkan bahwa indikator pengaruh uang dan juga pengaruh politik dari Ferdy Sambo itu masih terus bekerja. Jadi jangan terlalu kaget jika muncul kejutan-kejutan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo ini, Irjen Ferdy Sambo ini bukanlah polisi biasa. Meminjam sebuah chart yang waktu itu beredar, yaitu dia ini adalah kaisar dari sebuah imperium yang disebut sebagai Konsorsium 303. Benar atau tidak, waktu yang akan membuktikan. Saya Hetsbunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.